Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada jamaah sholat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam percobaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk selalu ada dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita semuanya. Artinya Allah memudahkan kita memahami terhadap din Islam yang hak ini. Kemudian kita oleh Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkan untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ini menjadikan pemberat amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya akan membacakan yaitu babu arti maq'atil mayyiti minal jannati awin nari alaihi wa isbati adabil qabri wa ta'awati minhu. Bab kaitannya di mana ardil maq'atil mayyit. Jadi bab ini ya, itu Allah Subhanahu wa taala itu akan memperlihatkan tempat orang yang mati. Kemudian ya, apakah mereka itu minal jannati awin nari alaihi? Apakah mereka itu nanti merupakan bagian dari ahli surga ataupun ahli neraka? Dan di dalam hadis ini juga dinyatakan isbati adabil qabri, dan menetapkan adanya siksa kubur. Ya, ini diberitahukan kaitannya dengan siksa kubur. Wa ta'awudil minhu, dan atau serta meminta perlindungan daripadanya. Artinya kita meminta perlindungan terhadap adanya siksa kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca beberapa hadis. Ini ada sekitar 3 hadis ya, 3 hadis yang memberitahukan kaitannya dengan persoalan tadi yang ada dalam bab tadi. Mari kita mulai saja. Hadis Abdullah ibn Umar. Hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ridho kepada Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, inna ahadakum idza mata. Ya. Jadi Rasulullah pernah menyatakan begini, sesungguhnya salah seorang di antara kalian idza mata, apabila mati, ya, uridu alaihi maq'atuhu bil ghadati wal asyi, maka pasti diperlihatkan tempatnya pada pagi dan petang hari. Ya, jadi ini berita ya, berita yang datangnya dari Rasulullah.
yang bisa nanti mempraktekkan mengalami ya memang kita masing-masing tatkala akan terjadinya yaitu namanya kematian. Tapi bagaimana kondisinya? Maka di situ katanya Rasulullah SAW, salah seorang di antara kalian apabila nanti mati akan diperlihatkan di mana pada pagi dan harinya nantinya. Ya. Wa in kana min ahlil jannati wa min ahlil jannah wa min ahlil jannati, ya. Jikalau dia itu nanti merupakan termasuk bagian ahli surga, tempatnya itu dia sebagai ahli surga, ya, maka itu akan kemudian apa? Itu akan nampak nanti, baik itu hari pagi hari dan petang tadi, ya. Jadi para ulama menyatakan ada orang yang kemudian dia itu meninggal dunia, ya. Kalau dia kemudian meninggalnya dalam kondisi yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tadi, maka sesungguhnya orang itu sudah diberitahukan apakah kemudian nanti itu menjadikan ahli surga ataupun ahli neraka. Wallahu a'lam. Kalau bagi kita wallahu a'lam, karena persoalan ini adalah persoalan yang sifatnya ghaib. Wa in kana min ahli nari, maka barang siapa yang kemudian keberadaan itu adalah dia sebagai ahli neraka, ya, maka pasti kemudian apa? Dia akan ditempatkan di neraka. Fa yuqalu hadza ta'adul hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Ya. Lalu dikatakan inilah tempatmu sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu pada hari kiamat. Jadi fenomena nantinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, kaitannya dengan adanya siksa kubur itu memang ada. Ya. Dan di situ nanti akan membuktikan bahwa dirinya termasuk ahli surga ataupun ahli neraka. Oleh karena itu kenapa kita selalu berdoa untuk dilindungi dari siksa kubur, kan gitu ya. Walaupun kemudian kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup, maka apa doanya lagi itu? Dalam satu paketan itu, setelah kemudian kita melakukan tasyahud, ya, tasyahud akhir, ya, maka Allahumma inni a'udzubika minal apa? Gimana? Min adzabil qabri wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kenapa? Karena keberadaan ini keberadaan yang memang banyak hadis yang memberitahukan. Tetapi perlu saya sampaikan kepada panjenengan bahwa dalil ini, ya, kebanyakan memang dalilnya ahad. Ya, tapi para ulama kalau dalil ahad itu berbicara sama dan itu bolanya, maka Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki pemahaman, memiliki keyakinan itu adanya sebuah kebenaran bahwa kehidupan alam kubur itu akan ada. Bagaimana kalau mereka itu adalah orang-orang ahli surga? Maka banyak gambaran. Ya, dalam beberapa riwayat hadis itu dinyatakan ada orang yang mereka itu diwafatkan atau kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia kemudian mendapati di alam kubur itu kemudian apa? Walaupun dia juga ditanyai oleh para malaikat, ya, maka di situ dia pun kemudian terlelapkan sampai tahu-tahu yaumil qiyamah telah ada. Dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang kemudian memberitahukan atau kemudian menggambarkan di situ ada seperti orang yang istilahnya tidurnya hanya semalam. Sampai begitu, iya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam alam kubur nanti. Ya. Dan kita sudah barang tentu selalu akan berdoa semoga kemudian kita selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Hanya saja perlu saya sampaikan Bapak Ibu-ibu, kalau di dalam kitab Al-Ulu Wal-Marjan ini, dalam kitabul iman sudah dijelaskan orang itu tidak semuanya orang muslim akan dapatkan syafaat dari Rasulullah kalau dia tidak mau menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Kalau begitu bagaimana? Ya kita ini memang harus kemudian menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kemudian kita ini mende-mende, kita ini nggak mau, lebih-lebih kita ini ingkar sunnah, mengingkari terhadap sunnahnya Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa ya, kalau kemudian mereka itu mendapatkan apakah kemudian dia nanti tempatnya sebagai ahli surga ataupun sebagai ahli neraka, maka itu bisa ditengok sampai kemudian nanti pada saat dia sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat yaumul ba'ts, yaumul qiyamah. Berarti siksanya orang yang mereka ahli surga dari sejak ahli kubur, artinya di dalam kuburan, iya. Ya. Bagaimana kalau mereka sudah hancur, ya? Maka tidak ada pemberitahuan, tidak ada cerita, tidak ada hadis Rasulullah SAW bahwa alam kubur itu kemudian berhenti, ya tidak. Ya sebagaimana mungkin kita ini sangat sedikit sekali diberitahukan tentang sebelum kita hidup di dalam kehidupan dunia atau di alam roh sebelumnya. Kita kan nggak eling ya, nggak eling. Nah, ternyata kita ini dahulu pernah di alam roh. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditiupkan roh itu ada dalam jasad yang mengawali, yang kemudian ada di dalam alam kandungan. Alam kandungan ya. Dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun kemudian keluar dari alam kandungan masuk alam kehidupan dunia ini. Ya, alam kehidupan dunia ini, dan kita nanti kemudian pasti, ya, sekali lagi saya sampaikan, pasti kita akan ada dalam alam kubur. Pasti maksudnya pasti. Siapapun orang yang pernah hidup dalam kehidupan dunia ini, pasti dia ada dalam kehidupan alam kubur. Ini Bapak Ibu-ibu, ya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Artinya mari apabila kita memiliki kesempatan, ya, jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan. Apapun yang kita miliki di dalam kehidupan dunia ini tidak akan kita bawa dalam kehidupan akhirat, kecuali amal kebaikan yang kita telah jalani, kecuali amal yang di situ itu apa? Amal yang di situ itu kita melakukan kejelekan, ya, melakukan amal kejelekan. Ini saudara. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari
di dalam kitab Al-Janaiz, yaitu kitab jenazah. Babul mayyiti ya'ridu 'alayya ma'adu bil ghadati wal 'asyi, yaitu kaitannya dengan bab di mana Allah Subhanahu wa taala itu menempatkan atas orang-orang yang telah menjadikan mayit, apakah itu kemudian diberitahukannya pada waktu pagi ataupun petang sebelum dia menjadi mayit, ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang berikutnya, hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, qala kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar, ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari mana? Al-Madinah, dari Madinah. Wa qad wajabati syamsu, dan matahari pada saat itu telah terbenam. Wa sami'a sautan, maka Rasulullah SAW mendengar satu suara, di mana satu suara itu faqala yamutu tu'addabu fi kuburiha, ya. Maka di situ Rasulullah menyatakan orang Yahudi itu disiksa di dalam kuburnya, ya. Loh, Rasulullah kok tahu? Rasulullah diberitahu oleh Allah. Sebagaimana ada dalam riwayat yang lain, di mana Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat melewati apa? Melewati kuburan orang-orang yang kemudian mereka itu apa? Orang-orang Muslim. Maka kemudian diperintahkan kita untuk melakukan salam kepada yaitu ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlat diyar, ya. Jadi kalau panjenengan ke alam apa namanya, ke kuburan, maka tuntunan Rasulullah SAW itu kita memberikan salam kepada orang-orang yang ahli kubur, ya. Dan mengingatkan di situ juga apa? Nanti saya akan apa? Menyusul apa yang kemudian kalian sekarang ini berada. Ini juga mengingatkan kepada siapapun, ya. Kenapa ziarah itu bisa dikatakan sunnah? Untuk apa? Mengingat kematian. Jadi kalau ziarah-ziarah yang kemudian mencari berkah, kemudian itu mereka itu mengalap berkah, maka ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang diajarkan bagaimana? Ziarah kubur itu adalah untuk mengingat adanya kematian, bahwa sesungguhnya jiwa ini ada di genggamannya Allah, dan sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Ini Bapak Ibu, ya. Di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW bersama para sahabat itu juga pernah melewati yaitu sebuah kuburan. Maka Rasulullah SAW seketika itu, maka kemudian Rasulullah menyatakan, ya, yaitu memerintahkan untuk mengambil pelepah daun kurma yang masih hijau, ya. Maka kemudian pelepah tadi kemudian diletakkan di atasnya pusaran orang yang kemudian apa? Dituju oleh Rasulullah SAW. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Saya mendengar, ya, bahwa orang yang ada di dalam ini, orang yang dikubur ini, dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya. Sehingga saya kemudian ambilkan pelepah daun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan yaitu
apa yang dikenakan azabnya kepada si fulan tadi. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Pertama, yaitu orang yang mereka itu apabila dia kencing, maka kencingnya itu nyiprat di bajunya atau di tubuhnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu apa? Namimah, orang yang melakukan apa? Adu domba. Ini banyak riwayat yang menunjukkan kaitannya dengan siksa alam kubur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berita-berita tadi semuanya adalah berita yaitu yang sifatnya hadisnya yaitu ahad. Ya. Tetapi perlu saya sampaikan, di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa hadis akad itu kalau banyak ya itu akan mendatangkan ilm. Mendatangkan ilm itu adalah mendatangkan keyakinan bahwa apa yang kemudian nanti terjadi di alam itu pasti akan terjadi. Ya. Ada sebuah berita ya, ini di daerah Afrika. Ada pemuda yang dia itu suka minum minuman keras. Pada saat itu kemudian apa? Pemuda tadi itu meninggal dunia. Ya. Karena sebab apa? Pada akhirnya kemudian dia dimakamkan. Pada akhirnya kemudian apa? Dia itu diambil kembali, artinya apa? Didudah kembali. Ternyata tidak berapa lama dari apa yang kemudian terjadi di dalam alam kubur tadi, ternyata apa yang terjadi pada diri pemuda tadi itu sungguh mengenyakkan setiap orang yang melihat terhadap kondisi mayat yang ada. Kenapa kondisinya? Jadi kalau di foto itu sampai matanya ini melolok ke atas, ya. Kemudian satunya ini ke bawah. Wallahu alam. Ya. Sampai kemudian apa? Yang namanya kepalanya mencong. Mencong itu gimana? Wallahu a'lam. Tapi ini sebuah fenomena yang kemudian ditunjukkan kepada kita semuanya bahwa subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan kehidupan manusia itu yang nantinya kita akan masuk di dalam alam kubur, di mana di situ kita semuanya dimanapun kita berada dalam kondisi apapun kita ini meninggal dunia, maka kita nantinya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala yaumul qiyamah telah terjadi. Jadi kita jangan berpikir ya bagaimana orang yang mereka itu terbunuhnya, semisal sekarang ini ada yang mereka melakukan mutilasi, bagaimana mereka bisa dikumpulkan, bisa sampai mungkin dimakan ikan besar di laut pun ya, itu pun nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada sesuatu yang istilahnya berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan makhluknya kembali pada waktu yaumul qiyamah. Dan yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu ya, tidak ada manusia yang mampu untuk mereka mengelak terhadap apa yang terjadi nantinya tatkala keputusan Allah telah terjadi, keputusan Allah telah ada, maka dia hanya akan menanggung penyesalan yang telah dia lakukan. Kemarin juga sudah saya sampaikan kepada panjenengan, nanti pada waktu yaumul ba'ats, yaitu kita ini dibangkitkan dan kemudian kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar ya, dalam kondisi yang kita semuanya telanjang maksudnya tidak berbaju ya, maka itu nanti pun dapat Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan
perbuatan kita dari sejak kita ini di dunia mengawali sampai kemudian kematian itu menghampiri kita. Semuanya amal perbuatan Bang Muzani. Iya, semuanya amal perbuatan. Baik itu sendirian, baik itu kemudian bersama-sama orang. Dan di situ kemudian apa? Antara apa yang pernah dahulu diperingatkan bagi orang-orang yang mereka itu mengikuti petunjuk, maka di dalam benak hatinya dia selalu berharap kapan janji Allah itu akan diberikan. Harapannya orang yang ahli surga demikian ini. Beda halnya orang-orang yang ahli neraka. Ya, tatkala ini yaumul ba'ats, ya, dalam kondisi yaumul ba'ats itu matahari pun dekat dengan kepala kita. Kok enggak gosong, itu kekuasaan Allah. Ya, artinya sesuatu yang mungkin kita pikirkan dalam kehidupan dunia ini tidak akan mampu untuk kemudian apa kita bisa memikirkannya apa yang terjadi nanti di yaumil qiyamah. Artinya enggak tekan gitu. Terus gimana sikap kita sebagai orang yang mengakui artinya meyakini kepada Allah? Yakin. Ya, artinya yakin itu kita tidak boleh kemudian apa meragukan terhadap kebenaran perjalanan kehidupan ini. Ya, kalau kita notabene kemudian terjadi sebuah peristiwa kita ini mengingkari terhadap apa yang nanti akan terjadi, maka sesungguhnya kita telah membatalkan iman kita. Iman yang bagaimana? Iman yaitu adanya yaumil akhir, hari kiamat. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti itu kaitannya dengan persoalan-persoalan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan, ya, dan di mana kemudian alam kuburnya, artinya di masa alam kubur itu bagaimana, maka itu pun kemudian dapat banyak diberitakan dalam hadis-hadisnya Rasulullah yang kita pelajari pada sore malam hari ini, yaitu Rasulullah pernah suatu ketika keluar dari rumahnya, kemudian Rasulullah SAW mendengar sebuah suara, ya, suara apa? Yaitu siksaan yang dilakukan oleh malaikat Allah di alam kubur. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Yahudu yu'addabu fi kuburiha. Saya mendengar, ya, orang Yahudi itu diadab di dalam kuburnya. Wallahu a'lam. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil janaiz. Hadis dikeluarkan di dalam kitabnya Bukhari, di dalam kitab Al-Janaiz, yaitu kitab yang berkenaan dengan jenazah. Babu ta'awudi min madabil qabr, yaitu bab kaitannya dengan meminta perlindungan dari azab kubur, ya. Oleh karena itu, kalau sudah ada pemberitaan, Bapak Ibu-ibu, jangan kita sampai kemudian menyepelekan. Karena berita-berita yang ada di dalam Al-Quran, maka itu sesungguhnya menunjukkan kita ini sesungguhnya iman enggak dengan ayat-ayat Al-Quran tadi. Karena banyak orang yang mereka itu apa? Mengaku iman, tetapi faktanya dia menolak terhadap kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Dia tidak mau menggunakan pedoman Al-Quran, menganggap bahwa apabila kita ini menggunakan Al-Quran, kita nanti akan sesat. Karena apa? Karena kita itu tidak bisa memahami bahasa Arab. Nah, biasanya begitu. Oleh karena itu memang kita, kenapa kita ini harus belajar? Karena disitulah kita akan mendapatkan pembelajaran terhadap apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Hadis Anas, hadis yang berikutnya.
Hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi pernah Rasulullah SAW itu bersabda demikian. Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu. Nah, ini ya. Jadi ternyata katanya di dalam hadis ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, sesungguhnya seorang hamba, artinya seorang hamba Allah, apabila telah dia itu diletakkan fi qabrihi, di dalam kuburnya, ya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan orang-orang yang mengantarnya itu telah berpaling, artinya balik, gitu ya. Wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Nah, ini ya. Sesungguhnya pada saat itu, ya, si mayat yang dikubur itu mendengar apa? Nakhlah itu terompah. Kalau kita sandal, ya, sandale sopo? Sandale orang-orang yang mengantarkannya. Nah, bagi orang yang mereka itu ahli surga, maka dia pun kemudian apa? Ingat apa yang kemudian nanti terjadi. Didatangi, iya. Di dalam hadis ini juga disebutkan wa innahu la yasma'u qur'ani alaihim. Jadi sungguhnya mayat itu setelah kemudian apa? Ditinggalkan oleh ashab, yaitu keluarganya, qur'uni alihim, maka dia pun mendengar yang namanya apa? Terompahnya tadi menjauhi kuburannya. Atau malaikat, dan bersamaan dengannya itu, artinya bersamaan dengan suara meninggalkan tadi terompah tadi, maka datanglah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, fayuqidanihi, ya, fayuqidanihi, sedangkan ia kemudian apa? Sedangkan mereka itu kemudian apa? Mereka itu, ya, menduduki dirinya. Jadi anak malaikat yang apa? Datang kemudian menduduki itu mayatnya, orang yang ada di kubri tadi. Fayaqidanihi fayaqulani, ya, maka kemudian kedua malaikat itu, ya, berkata kepadanya, ya, setelah diduduki berkata kepada mayat tadi. Mereka berdua berkata, fayaqulani ma kunta taqulu fi hadhihi rajul. Ya. Kemudian di situ dari apa yang kemudian terjadi tadi, ada sebuah hal, ya, yang mereka berdua itu, pengantar kuburnya masih di atasnya. Walaupun kemudian itu dibacakan, maka apa? Yang mendengarkan, yang di bawahnya tidak mendengar. Ini saudara, ya. Sehingga dalam syariat Islam itu, apabila kita menalkin itu bukan saat dia dikubur, ya, tetapi apa? Sebelumnya, ya, ditalkin. Jadi disuruh kemudian apa? Disuruh kemudian menyebutkan la ilaha illallah. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Ini ya, mentalkin. Pada saat apa? Sakaratul maut. Ya. Kalau yang bisa didengar ya itu. Ya. Tapi ini juga tergantung dari
amal yang dilakukan oleh orang yang ada dalam sakaratul maut. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ayo kita selalu kemudian apa doa. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini diakhirkan dalam kondisi yang baik. Artinya apa? Kita ingat bahwa Allah yang menciptakan kita dan kita kembali kepada Allah. Artinya apa? Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengucapkan kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan itu. Tapi itu tidak mudah, Bapak. Yang mudah itu hanya di sinetron. Ya, di sinetron. Dan dengan lihat sinetron itu, ya, itu ya nggak begitulah. Ya, ini sebenarnya. Kita lanjutkan. Apa yang kemudian ditanyakan oleh malaikat, yaitu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Rasul yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, fayaqulu, maka mereka itu mengucapkan asyhadu anna abduhu wa asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Ya, ditanya siapa Muhammad itu, maka jawab orang-orang mukmin, asyhadu annahu abdullah wa rasul. Saya bersaksi sesungguhnya dia Abdullah, yaitu hamba Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahu, maka kemudian dikatakan kepadanya, undur ila ma'ati minan nar. Ya, lihatlah di tempatmu dari api neraka. Ya, maka kemudian apa? Qad abdalakallahu bi ma'adan minal jannah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya untukmu tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti kalau ditanyai enggak iso, maka jawabannya kebalikan dari ini. Masuk neraka dan rasakan tempat neraka. Kalau bagi orang-orang yang kemudian mereka itu beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan untukmu kedudukannya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang untuk persoalan di dalam alam kubur itu memang ada ada hadis-hadis tertentu yang berbicara kaitannya dengan itu. Untuk apa kita harus kemudian mempelajari itu? Apakah kemudian itu tidak malah kita merasa takut? Tidak. Sesungguhnya itu menjadikan peringatan bagi kita semuanya, bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan diperjalankan menuju ke situ, mau ataupun tidak mau. Ya, siapapun yang ada di sekitaran kita, kenapa kita ini jangan sampai, maafin ya, jangan sampai kita ini keluh lidah kita. Kalau melihat saudaranya ada dalam kesesatan, kita harus luruskan dia kapanpun adanya, kapanpun harinya, kapanpun waktunya. Tapi ada orang yang kemudian menasihati begitu, malah ngomongnya begini, coba ngomong dulu, ya malah wedi. Gak apa-apa, karena nasihat din itu merupakan nasihat untuk menyelamatkan.
bukan untuk menjerumuskan, tapi tatkala kemudian kita ini membiarkan, berarti kita ridho saudara kita terjerumus di situ. Si nanti dulu aja, ya nanti kapan? Ya kemudian kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, maka kita termasuk orang-orang yang mengabaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang kematian, ya memang siapapun ya, mungkin yang ada di sini ya tidak melihat umur, tidak melihat kaitannya dengan tua ataupun muda. Siapapun orang yang kemudian ada ini pasti akan ada nantinya sesuatu waktu di mana kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali kita menerima takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kaitannya dengan kematian. Ya, ada saudara saya sendiri ya, dalam pekan ini Allah mengambilnya, termasuk jamaah sini Bu Sri ya, keluarganya Bu Sri. Kenapa? Ini sunatullah. Dan kita semuanya, kita ini yang sekarang ini hadir di majelis ini, ayo kita siap-siap. Jangan menunda-nunda. Alhamdulillah panjenengan hadir di dalam kesempatan kali ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan supaya kita bersiap-siap. Ini Bapak Ibu. Ya jangan sampai kemudian kita ini apa? Mengabaikan, meremehkan. Oleh karena itu, mari sekali lagi sebuah kesempatan yang tiada taranya bagi kita semua, yaitu kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ada dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian yang kedua, yaitu mudah-mudahan kita selalu kemudian dilapangkan untuk bisa memahami selalu terhadap apa yang ada di dalam ajaran-ajaran dinul Islam, sehingga kita bisa istiqomah untuk menjalaninya sampai nanti Allah menentukan waktunya kita untuk meninggalkan kehidupan dunia ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini ya, ini menggugah kepada kita semuanya untuk kita berhati-hati di dalam kehidupan dunia ini, apa yang mesti harus kita siapkan. Nah, insya Allah untuk pekan depan kita akan membahas tentang babul, yaitu isbatil hisabi, yaitu bab kaitannya dengan yaumil hisab. Allah akan kemudian menghisab kita, memperadilkan kita di peradilan Allah Ta'ala, yaitu di padang mahsyar. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan limpahan kenikmatan kepada kita untuk bisa istiqamah ada dalam dinul Islam yang hak ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi kita akhir dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.